Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asud Satria Pratama dengan stand book NIM E1S1240073 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Di sini saya akan melanjutkan progres saya di Red Hat, yaitu masuk pada bab 2, itu tentang mengakses sistem Linux. Kita ulang saja yang pada awal bab 2 ini. Baik, masuk pada abstrak. Yang pertama yaitu sasaran, berinteraksi dengan desktop GNOME dan melakukan query lingkungan terminal. Bagian-bagian masuk ke sistem Linux lokal dan latihan terbimbing menggunakan baris perintah dan latihan terbimbing dan laboratorium yaitu mengakses sistem Linux. Kemudian masuk ke sistem Linux lokal. Pertama itu tujuan masuk ke sistem Linux dengan menggunakan pengelola desktop GNOME atau GDM dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi-user, nah sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Nah, setiap orang yang menggunakan komputer dapat memilih akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di directory home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagai kredensial masuk, nah setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Nah, praktik ini memberi privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna yang lain. Nah, prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Nah, kita memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri. Nah, tetapi kecuali kita adalah administrator, nah kita tidak dapat melakukan sebuah perubahan sistem. Kemudian masuk pada akun administratif. Nah, pengguna root adalah akun awal pada sistem Linux. Nah, pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Nah, pengguna root ini dia tidak ditujukan untuk pengguna reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Nah, karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna ini, sehingga akun tersebut terkunci. Nah, selama instalasi sistem Linux, akun pengguna bisa dibuat untuk setiap pengguna baru. Nah, akun pengguna biasa ini juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar yang memiliki tingkat akses yang terbatas. Nah, namun pengguna standar itu dia dapat diberikan akses ke alat peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Kemudian masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun itu Linux mengembangkan berbagai lingkungan berinteraksi dengan sistem. Nah, akibatnya ada juga berbagai metode untuk masuk. Misalnya workstation pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud itu mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Oke, baik. Kemudian masuk ke sebuah konsol Linux. Konsol Linux ini adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Nah, konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Nah, setiap sistem selesai melakukan booting, konsol itu menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Nah, interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan, tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Jadi, kita itu hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan inputan teks. Oke, sebentar ini kita akan mempraktekannya. Kemudian masuk pada lingkungan desktop grafis GNOME. Nah, Linux ini menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux itu menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. Nah, GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Nah, GNOME itu mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Nah, setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melalui booting, komputer akan menampilkan layar login. Nah, ini adalah manajer tampilan GNOME atau GDM, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Seperti ini. Masuk yang seperti ini. Jadi harus melalui proses login terlebih dahulu. Oke, di pojok kiri atas ada ikhtiar aktivitas yang kita sudah praktekkan kemarin ya.
kita klik, dia ini fungsinya mengatur jendela dan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, kita dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Nih, ini masih nge-lag ya. Oke. Kemudian di menu kanan atas ada menu sistem yang kita sudah juga jelaskan di video yang kemarin. Ini agak nge-lag ya untuk masuk di konsolnya. Coba kita eh, tes putar ulang lagi. Di sini masih agak nge-lag ya. Oke. Di sini katanya kita disuruh sabar ya, belum masih nge-lag. Tuh, kenapa ya hitam gini ya? Nah, maksudnya di sudut kanan atas ini ada menu sistem yang menyediakan akses ke pengaturan umum termasuk jaringan, volume audio, kontrol output, dan menu untuk keluar. Nah, di bagian bawah layar seperti yang dilihat ini, kita bisa dikenal juga dengan taskbar atau panel dashboard. Itu berisi aplikasi umum lah. Kalau kita klik yang ini, itu untuk melihat semua aplikasi yang terpasang di sistem. Tapi ini agak nge-lag ya. Coba kita tes logout baru kita login ulang. Oke, tes login di sini. Student, ini passwordnya student juga. Nah, kemudian masuk ke kontrol administrasi berbasis web. Nah, kita itu dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web itu yang disebut cockpit. Nah, cockpit itu adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Nah, cockpit itu disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Nah, untuk masuk ke cockpit itu buka peramban web dan kunjungi http localhost 9090. Oke, coba kita tes ya. Kita buka aja di Firefox. Firefox. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, Ctrl C, masuk di sini, Ctrl V. Oke, baik, di sini kayaknya sudah masuk ya di localhost-nya. Nah, ini untuk tampilan localhost-nya. Atau belum masuk ya? Sabar, kita tes dulu.
di HTTP 9090. eh Copy dulu, terus kita paste di sini. Tidak mau ya. Ctrl C, kemudian di sini hapus, Ctrl V. Home. Nah, kenapa nyutip? Padahal saya sudah copy loh di sini. Masih masuk di sini ya. Sorry guys, agak nge-lag. Kita hilangin dulu historinya. Atau kita ketik manual aja deh. Kita close tab. Oke, coba kita tes ya. Hah, hmm, HTTPS titik dua garis miring localhost titik dua 9090. Kita enter. Kita tes advance di sini. Kalau dia mau ini guys. Sini potential security risk at. Jadi katanya if you are a corporate network or using antivirus software, you can reach out of the support team for assistance. Notify the website administrator about the problem. Oke, jadi ini karena di sini tidak bisa dibuka ya. Jadi kita go back aja.
Kita quit. Nah, ini yang cockpitnya, yang tadi ya, yang cockpit. Sabar ya guys, masih nge-lag. Wah, kebanyakan nge-lag nih. Oke, kita refresh aja biar agak cepet. Agar kita bisa menyalin ini lalu kita lihat apakah dia bisa terinstall atau tidak. Kita pasang cockpitnya. Oke, dia di sini nge-lag banget ya guys. Oke, kita akan lanjut kayaknya ya, karena daripada kita berdiam diri di sini, jadi kita akan lanjut untuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu yang kedua tentang, nah, ini tentang latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal. Nah, latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal itu dia masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan GNOME Desktop Manager. Nah, navigasi konsul cockpit. Nah, sebagai student pengguna di Workstation Machine, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia. Masuk sebagai operator satu, kemudian dari menu klik matikan keluar. Nah, konfirmasi dengan mengklik keluar. Pada layar login, pilih operator satu pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Oke, baik. Kita akan tes lah ya. Keluar dulu dari sini. Logout. Apa? Oke. Operator satu. Kemudian passwordnya Red Hat. Red Hat. Coba kita lihat apakah sudah betul. Oke, salah ya. Oke, kita kasih mati dulu translate-nya kayaknya di sini supaya kita melihat. Red Hat. Red Hat.
Karena tidak bisa, kita langsung lanjut saja. Yang tadi kayaknya. Oh bisa ya. Ini student. Nah, yang ini masuk guys. Kita lanjut ke yang sebelumnya ya, karena yang tadi saya belum jelaskan. Nah, di sini itu dia yang paling bawah tentang ini, cockpit. Nah, tentang cockpit ini, jadi kita untuk salin yang ini untuk menginstal Fedora atau Rel 8. Kita buka ini, survei, dan kirim. Dulu pasang password itu student. Student. Oh, oke. Jadi dia ini kita harus membuka ulang ya karena mungkin dia lagi error. Terus membuka ulang. Oke, gua konsul. Ah, oke, konsolnya tidak mau terbuka di sini. Oke, karena konsolnya tidak mau terbuka, sepertinya kita harus lanjut materi ya. Yang mana tadi? Titik dua ya. Baik, lanjut. Yang pada layar login. Eh, yang ini. Masuk ke root pengguna dengan menggunakan GDM. Nah, dari menu sistem, klik matikan atau keluar, keluar, konfirmasi operasi dan klik keluar. Nah, pada layar login, klik tidak terdaftar. Nah, gunakan root sebagai nama pengguna dan red hat sebagai kata sandi. Nah, segera setelah masuk GDM menampilkan banner dan informasi berikut. Masuk sebagai pengguna dengan hak akses istimewa, menjalankan sesi sebagai pengguna dengan hak istimewa sebaiknya dihindari karena alasan keamanan. Jika memungkinkan, kita sebaiknya masuk sebagai pengguna biasa. Nah, keluar dari root sesi desktop, pada layar login, pilih student dengan student sebagai kata sandi, klik aktivitas pojok kiri, lalu pilih Firefox, lalu ke HTTPS. Kemudian lalu autentikasi dengan menggunakan operator satu dan sebagai nama pengguna dan red hat sebagai kata sandi. Kemudian klik masuk, luangkan waktu untuk meninjau menu-menu di konsul. Kemudian pada konsul kokpit perbarui operator satu kata pengguna. Tetapkan RH104.core sebagai kata sandi baru. Di panel sebelah kiri klik akun, konsul, akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Nah, klik operator satu pengguna tersebut, lalu klik atur kata sandi. Nah, gunakan red hat sebagai kata sandi lama, kemudian gunakan RH108.core sebagai kata sandi baru. Nah, konfirmasikan kata sandi baru, kemudian klik atur kata sandi. Kemudian yang ketujuh, uji kata sandi baru untuk operator satu pengguna tersebut. Kemudian keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi keluar. Lakukan autentikasi dengan menggunakan operator satu, nama pengguna, dan RH104 core kata sandi.
kemudian klik masuk. Kemudian keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sisi keluar dan tutup jendela Firefox. Baik, lanjut. Yang ketiga, yaitu tentang menggunakan baris perintah atau tujuan. Nah, gunakan terminal untuk menjalankan perintah. Nah, antarmuka teks Linux sebelum lahir menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Nah, komputer modern itu menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Nah, antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY yang merupakan singkatan dari Telip Jenis. Jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Kemudian masuk ke beberapa sisi login. Nah, Linux berjalan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sisi login independen. Nah, konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. Nah, TTY pertama itu menjalankan layanan GNOME Desktop Manager, tempat kita masuk ke sistem. Saat kita masuk ke desktop GNOME, sesi kita secara otomatis menempati TTY kedua. Kemudian masuk ke terminal Linux. Nah, antar muka baris perintah Linux itu salah satu fitur paling populer dari sistem operasi saat ini. Nah, beralih ke konsol TTY akan merepotkan, jadi kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Nah, aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal yang kita buka tadi, meskipun error ya. Nah, konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux. Nah, sebuah sel menyediakan prompt perintah pintasan keyboard untuk interaksi yang lebih cepat. Nah, beberapa perintah bawaan dan sejumlah fungsi praktis untuk program atau script shell. Sebagian besar itu distribusi Linux menggunakan Shell Blast. Kemudian selanjutnya itu melakukan tugas pada terminal. Nah, Shell Linux itu populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat kita menggunakan Shell Linux, baik di konsol atau terminal, itu kita memberikan komputer sebuah perintah berbeda dengan aplikasi. Karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Kemudian itu menjalankan perintah terminal. Nah, di Linux, kita biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Misalnya untuk melihat nama komputer, nah kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang, dan meninjau label nama perangkat atau di terminal. Nah, kita itu hanya menggunakan hostname perintah. Ini sebagai contohnya ya, contohnya. Nah, itu perintah tersebut itu menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Misal, help pengguna siapa, cek informasi tentang pengguna yang saat ini sedang masuk, dan lain-lain. Kemudian masuk ke penyelesaian tab. Nah, dengan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion, nah kita itu meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Nah, jika kita tetap telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Nah, jika karakter yang kita masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik dan kemudian berhenti hingga kita memberikan karakter tambahan. Kemudian menekan tab untuk kedua kalinya, dan kita akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Oke, saya akan coba lagi yang di lingkungan lab yang ini. Apakah bisa ini terbuka? Oke, dia mau. Oke, dia mau ya di sini. Coba kita tes yang ini. Apa dia mau? Kita tinggal bagi dulu ya.
Nah, kayak seperti ini. Send. Oke, ini file itu search for file karena namanya bukan hostname. Ya harus menggunakan namanya lah ya, bukan hostname seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir itu saya akan mencoba yang tadi-tadi ya. Oke, latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Nah, itu dia hasilnya akan masuk ke sel Linux, gunakan perintah non interaktif untuk melihat informasi tentang sel Linux, mengubah kata sandi pengguna. Nah, pada baris perintah, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan. Coba kita tes ya. Apakah dia bisa atau tidak? Apakah dia bisa? My komputer, oke. Lihat informasi tentang sesi login kita. Lihat tanggal dan waktu. Lihat nama mesin. Coba kita terjemahin dulu lah ya. Agak bingung soalnya. View information about your login session. Coba kita tes lagi yang ini. Oke, dia tidak bisa ya karena memang bukan tanggal dan waktunya lah ya. Dan masih banyak lagi. Oke, saya akan mencoba yang terakhir, yaitu yang tadi lah yang sebelum yang saya belum selesai mencobanya. Yang ini. Karena tadi yang pertama tadi berhasil, coba kita tes yang kedua. Ini dan send. Dia mau. Coba kita tes keluar dulu lah ya, karena kayaknya agak banyak di sini. Kita quit dulu, quit. Oke, dia agak ngelag ya. Masih belum terbiasa kayaknya. Oke, dia mau.
Sorry ya guys, agak ngelag. Harusnya cuma mau tes ini, tapi ngelag banget. Tapi saya sudah sebelumnya sebenarnya saya sudah tes. Jadi yang ini tuh bisa, karena dia memang cocok di sistemnya yang ini. Kemudian yang ini tuh tidak bisa, karena dia tidak cocok di virtualnya ini. Yang ini juga tidak bisa, yang ini juga tidak bisa. Jadi kayaknya mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kayaknya banyak kurangnya lah ya tentang progres headset saya kali ini. Baik, mungkin itu saja. Semoga kalian terhibur dengan menonton video saya. Salam dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.